Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Dan Rem 061 Surya Kencana didampingi Bupati Sukabumi menutup kegiatan TMMD ke-125 Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi yang digelar di Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Dengan perbaikan jalan, pipanisasi dan rumah tidak layak huni diharap dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat. TMMD ke-125 yang dilaksanakan selama 30 hari dengan sasaran pembangunan fisik dan non-fisik telah selesai. Penutupan program TMMD ke-125 dihadiri Faisal Izzuddin Karimi, didampingi Bupati Sukabumi Asep Japar dan Forkopimda. Dengan semangat gotong royong antar masyarakat dan anggota TNI untuk bersama-sama bekerja di lapangan. Pembangunan infrastruktur menjadi yang utama dalam aktualisasi komponen masyarakat untuk mendorong kemajuan bangsa dalam segi ketahanan bangsa. Pembangunan non-fisik yang meliputi penyuluhan kesehatan, pertanian, peternakan, wawasan kebangsaan diberikan kepada masyarakat sekitar lokasi. Perbaikan dan pengaspalan jalan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, khususnya masyarakat di Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong. Jalan ini dapat menghubungkan 2 kecamatan, antara Lengkong dan Kecamatan Simpenan. Selanjutnya, seluruh elemen masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan daya guna serta mengembangkan hasil ekonominya. Menurut Danrem 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Faisal Izzuddin Karimi, TMMD ini berjalan tepat sasaran dan waktu. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci kelancaran pelaksanaan TMMD ke-125. Pembangunan jalan, pembangunan rumah tidak layak huni, dan pipanisasi air bersih untuk warga masyarakat. Alhamdulillah semuanya sudah dapat dilaksanakan dan semuanya selesai 100%. Ini tidak terlepas dari kolaborasi seluruh pihak, baik dari TNI sendiri, kemudian dari pemerintah daerah, dari Polri, dan juga yang paling utama adalah keterlibatan masyarakat, khususnya di Langkap Jaya ini yang sangat luar biasa. Kita berharap apa yang sudah kita selesaikan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yang jelas dengan adanya pembangunan desa otomatis laju perekonomian yang ada di desa insya Allah akan dapat terlaksana dengan baik. Sementara Bupati Sukabumi Asep Japar mengungkapkan pembangunan melalui program TMMD juga sangat efektif dan efisien. Pihaknya berharap ke depan pembangunan jalan hasil program TMMD ini dapat meningkatkan perekonomian warga. Ini infrastruktur yang sudah dilaksanakan sepanjang 2.000 meter, lebar 2,5 meter. Juga yang lainnya ya alhamdulillah ini untuk Kecamatan Lengkong yang tadinya jalan begitu rusak, tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan TNI ini bisa bagus ya. Mudah-mudahan ini kedepannya kita terus berkelanjutan untuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan TNI. Melalui program TMMD yang melibatkan masyarakat, Rutilahu bisa diubah jadi rumah permanen. Selain itu juga masyarakat dapat menikmati jalan yang bagus untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Komunitas Sahabat Lingkungan meluncurkan mesin tukar sampah botol plastik di Sukabumi, Jawa Barat. Melalui sebuah aplikasi, nantinya sampah yang ditukar menjadi poin dan dapat diuangkan. Selain menambah pundi-pundi rupiah, gerakan ini sekaligus untuk melestarikan lingkungan. Warga Sukabumi kini punya cara unik dan menguntungkan untuk mengelola sampah plastik. Mesin bernama Reverse Vending Machine atau RVM resmi diluncurkan komunitas Sahabat Lingkungan
bersama British Council dan HSBC melalui program Climate Skills. Cara kerja mesin ini sederhana. Warga cukup menaruh botol plastik ke RVM, lalu poin otomatis masuk ke aplikasi saling apps. Satu botol ukuran 250 ml dihargai 10 poin, botol 600 ml 20 poin, dan botol 1,5 liter 50 poin. Cukup store botol bekas ke mesin pintar, masyarakat bisa langsung dapat poin dan ditukar jadi saldo e-wallet, bayar internet, bahkan bayar pajak. CEO Komunitas Sahabat Lingkungan Dede Ruslan mengatakan, mesin ini pertama kali hadir di Kota Sukabumi, bermula dari keresahan akan kepekaan anak muda dan isu lingkungan, hingga mendorong komunitas untuk menciptakan gerakan tukar sampah yang menyenangkan. Kenapa kita buat ini? Karena sepanjang kita berjalan 7 tahun ngomongin sampah, ngomongin lingkungan, kita pengen bawa satu, karena kita fokusnya ke anak muda ya, kita fokusnya ke anak muda, kita pengen bawa hal yang menyenangkan ke anak muda. Dan biasanya orang ngomongin lingkungan itu connection aja, tidak membuat anak muda, tidak membawa hal yang menyenangkan buat anak muda. Nah, kita bawa ini, keywordnya adalah fun dan experience. Kita pengen bawa experience yang berbeda dan yang fun ke anak-anak muda. Itu kayak kenapa kita buat ini dan kenapa ke anak muda. Wakil Wali Kota Sukabumi Bobi Maulana mengapresiasi peluncuran mesin store botol plastik dengan inovasi transformasi digital yang sangat dekat dengan anak muda. Pemerintah pun akan mendukung penggunaan mesin ini untuk menciptakan tata cara masyarakat Sukabumi dalam mengelola sampah dengan baik. Pertama kali namanya reverse vending machine, jadi mesin tukar botol plastik yang akhirnya ditukarkan menjadi poin, yang mana poin itu akan masuk ke aplikasi yang harus di-download terlebih dahulu, namanya saling apps. Nanti akan satu botol plastik dari ukuran-ukuran tertentu akan menghasilkan poin-poin tertentu dalam jumlah tertentu yang bisa ditukarkan nantinya ya, dalam e-wallet, kemudian bisa beli pulsa, kemudian juga bisa bayar pajak juga ya. Nah, ini bagus sekali. Komunitas Sahabat Lingkungan berencana menambah mesin serupa di sekolah-sekolah negeri, instansi, hingga titik strategis lain di Sukabumi. Dengan adanya mesin store botol plastik ini, Sukabumi bukan hanya selangkah lebih maju soal teknologi ramah lingkungan, tapi juga membuka peluang baru di mana sampah plastik kini bisa menghasilkan cuan. Anissa Fitriani, Andrius Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Saudara Dedi Mulyadi ungkap keprihatinan mendalam atas meninggalnya Raya, balita yang tubuhnya digerogoti oleh cacing dan beri teguran keras pada Bupati Sukabumi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Insiden maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat disapu puting beliung pada Sabtu lalu. Ulasan peristiwa penting terkini. Abolisi serta amnesti adalah hak Presiden. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Silang. Sidang diisi dengan lantunan doa serta orasi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung, porak-poranda diterjang angin kencang. Sebelum hari berganti. Informasi serta ringan. Sampai jumpa. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman padat
Kebakaran menghanguskan 4 kios di Jelas Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih serta dengan Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Kematian seorang balita bernama Raya, warga Kabupaten Sukabumi karena terinfeksi banyak cacing di dalam tubuhnya. Telur cacing Ascaris masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak di seluruh organ tubuh hingga menjalar ke otak. Kasus Raya menjadi cerminan potret. Pasca viral di media sosial, kematian Raya, balita berusia 4 tahun, warga Kabupaten Sukabumi yang terinfeksi banyak cacing di dalam tubuhnya menjadi peristiwa yang jarang terjadi. Raya sudah dalam keadaan tidak sadar. Raya dibawa ke rumah sakit pada tanggal 13 Juli dan sudah seharian tak sadarkan diri. Raya pun memiliki beberapa riwayat penyakit. Dari pemeriksaan terdapat cacing besar yang keluar dari mulut dan anusnya, sehingga harus dilakukan tindakan medis yang serius. Tak bisa bertahan, pada tanggal 22 Juli Raya menghembuskan nafas terakhirnya. Menurut dokter, Raya sangat terlambat dibawa ke rumah sakit karena penyebaran cacing yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Diduga penyebaran karena faktor lingkungan, mengingat rumah Raya merupakan rumah panggung yang langsung bersentuhan dengan tanah. Dugaan kuat telur cacing masuk ke dalam tubuh dan menyebar lewat pembuluh darah ke sejumlah organ hingga ke otak. Infeksi cacing tersebut menjadi faktor kuat penyebab kematian Raya. Sementara itu, mengenai biaya pengobatan, Raya telah ditanggung oleh salah satu organisasi kemanusiaan di Sukabumi, karena Raya tidak memiliki BPJS. Nah, otomatis kalau asumsi saya pribadi sih, kemungkinan besar itu sehari-hari akan kontak dengan tanah, di mana tanah itu merupakan habitat, satu-satunya habitat dari cacing yang menginfeksi Raya. Nama cacingnya Ascaris, kita juga lihat di videonya ya. Nah, cacing Ascaris itu hanya bisa tinggal hidup di tanah, dan yang menginfeksi manusia itu bukan cacing dewasanya, cacing yang ugat-ugatnya itu bukan, tapi adalah telurnya. Nah, telurnya itu bisa masuk ke manusia melalui dua hal, antara kontak langsung, misalnya tidak sengaja terpegang oleh tangan, kemudian memasukkan jari ke mulut ya si orang tersebut. Kemudian untuk yang lainnya bisa jadi karena terkontaminasi ke makanan atau minuman gitu, sehingga terkonsumsi dan masuk ke saluran cerna. Nanti lambat laun bisa tumbuh di dalam saluran cerna kita dalam waktu kira-kira 2-3 minggu sampai menjadi cacing yang dewasa gitu. Tapi sebelum sampai dengan situ, fasenya itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Hingga saat ini Raya telah dimakamkan di dekat rumah tinggalnya, sementara ibu dan ayahnya pun mengalami gangguan kesehatan, sehingga kesehatan dan pengobatan Raya semasa hidup tidak terurus dengan baik. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi
mengungkapkan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang balita yang tubuhnya digerogoti cacing gelang di Sukabumi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung menangani orang tua korban yang juga mengidap penyakit serius, serta memberikan teguran keras pada Bupati Sukabumi. Cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam. Peristiwa meninggalnya Raya, seorang balita di Sukabumi, terus meninggalkan duka. Kondisi Raya bahkan sempat rekam dalam video yang diunggah Lembaga Sosial Rumah Teduh dan viral di media sosial. Sebagai bentuk penanganan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengevakuasi kedua orang tua Raya ke Rumah Sakit Welas Asih. Seperti diketahui, ayah korban mengidap TBC, sementara sang ibu mengalami gangguan kejiwaan. Keduanya kini ditangani langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat mengaku prihatin karena peristiwa meninggalnya Raya tidak diketahui oleh aparat pemerintah maupun tenaga medis setempat. Padahal, di wilayah tempat tinggal korban terdapat kepala desa, camat, bidan, puskesmas, hingga dinas kesehatan. Atas kelalaian itu, Deddy memberikan teguran keras kepada Bupati Sukabumi Asep Japar yang dinilai lamban menangani permasalahan di wilayahnya. Oh ya, hari ini orang tuanya sudah di Rumah Sakit Welas Asih, lagi saya tanganin karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tanganin dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai lolos tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Nah ini kan pembelajaran penting. Saya sudah sebenarnya kalau mau saya ceritakan terlalu banyak kasus seperti itu, gitu loh. Tapi selama ini mereka biasanya ngadu ke rumah saya. Nah ini mungkin tidak punya akses, tidak bisa cerita karena gangguan kejiwaan. Ini Bupati juga artinya kita harus tegur loh, kita tegur keras. Ini tidak boleh lagi landai seperti itu. Sukabumi itu kan problemnya banyak, infrastrukturnya buruk. Kemudian 9.000 rumah yang terkena gempa belum terrehabilitir. Ini diperlukan kecekatan Bupati untuk kerja keras, nggak bisa landai lagi. Deddy menyebut permasalahan di Kabupaten Sukabumi begitu kompleks. Semua itu membutuhkan kerja keras dan kecekatan pemerintah daerah. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kartel narkoba jaringan segitiga emas yang merupakan salah satu kartel terbesar yang masuk ke Indonesia. 4 tersangka jaringan itu diamankan petugas guna penyelidikan lebih lanjut. Beginilah detik-detik polisi, anggota narkoba menangkap bandar narkoba di wilayah Jawa Barat. Pelaku sembunyikan sabu di dalam jok motor dan menggunakan mobil saat melarikan diri ke gerbang tol. Setelah sebelumnya Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kartel narkoba jaringan internasional bulan sabit emas, kini dalam kurun waktu 2 pekan selama bulan Agustus, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kartel narkoba jaringan internasional jaringan segitiga emas. Jaringan yang biasa beroperasi di negara Myanmar, Thailand, dan Laos. Dalam pengungkapan itu, 4 orang tersangka berhasil diamankan petugas. Jaringan kartel segitiga emas ini masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Pengungkapan jaringan narkoba jaringan internasional sebagai bentuk keseriusan Polri dalam memerangi narkoba untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Selain mengamankan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 7.000 gram lebih, ratusan pil inek yang dikemas dalam kapsul, tembakau sintetis, dan teh Cina. Berdasarkan data kepolisian, terdapat 2 kelompok besar sindikat narkoba yang beroperasi di Indonesia, yakni sindikat segitiga emas dan sindikat bulan sabit emas. Abdur Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kami punya informasi kuliner mie menggugah selera yang sudah lama digemari oleh warga dengan harga yang ramah di kantong. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Saudara, informasi tadi sekaligus
Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Insiden maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat disapu puting beliung pada Sabtu lalu. Ulasan peristiwa penting terkini. Abolisi serta amnesti adalah hak Presiden. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Silangan. Sidang diisi dengan lantunan doa serta orasi. Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung, porak-poranda diterjang angin kencang. Sebelum hari berganti. Informasi serta ringan. Sampai jumpa. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Instalasi fotobox inovatif hadir di Sukabumi memberikan pengalaman baru yang menarik bagi pengunjung. Di sini pengunjung bisa difoto namun dengan hasil gambar sketsa oleh seniman profesional. Cara yang berbeda namun tetap trendy dalam menghasilkan momen terbaik bersama teman ataupun pasangan. Jika biasanya fotobox dilakukan di bilik kecil dengan mengambil foto secara instan dan disajikan dalam bentuk cetak atau digital. Kali ini, Snap to Sketch akan memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Mengabadikan momen dengan hasil sketsa menjadi kegiatan menarik untuk dicoba, baik bersama teman ataupun pasangan. Berada di Jalan Perpustakaan, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Instalasi fotobox inovatif yang menyajikan pengalaman seru dan unik ini dikelola oleh seniman asal Sukabumi. Berawal dari maraknya tren fotobox yang kian digandrungi anak muda, para seniman pun melihat adanya potensi yang bisa digali. Salah satu pengunjung Agit mengaku penasaran dan ingin mencoba sensasi di foto namun dengan hasil sketsa gambar. Hasilnya yang mirip seperti karakter di dalam komik ini memberikan kepuasan menyenangkan dan menarik untuk dicoba. Karena pengen nyari suasana baru. Kan biasanya kalau foto itu di foto terus dicetak ya. Kalau ini di foto terus kayak langsung digambar. Nah, katanya ketika ngelihat hasilnya ini gimana? Menarik dan bagus.
Jadi lebih kayak mirip, nggak mirip banget, cuman tekstur wajah kita tuh masih ada. Seperti kamu. Afan Farhan selaku owner Snap to Sketch berharap agar kedepannya pengunjung tak sekedar mendapatkan pengalaman baru, namun juga bisa tetap peduli akan hasil karya para seniman. Sehingga kedepannya akan banyak seniman Sukabumi yang terus dapat menghasilkan melalui sebuah karya. Ngelihat maraknya di Sukabumi banyak fotobox yang emang outputnya langsung dari foto, mungkin lebih ke dekorasinya, entah template atau apanya yang di kertas. Kita punya inovasi baru karena ini kita sendiri kan ini saya sama Ucai punya bakat lah di bidang gambar. Gimana caranya kita bikin fotobox tapi outputnya gambar gitu kan. Kebetulan kita kerjasama sama Infos Mini yang dimana ada fotobox yang namanya Snapgram, tapi di sini kita ganti jadi Snap to Sketch kayak gitu. Snap to Sketch dibanderol dengan harga Rp25.000 untuk satu frame dan Rp35.000 untuk gambar pasangan. Buka dari jam 1 siang hingga jam 8 malam, Snap to Sketch siap menggambar momen terbaik Anda. Anissa Fitriani, Andrius Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Informasi yang terakhir, saudara. Kami punya informasi kuliner mie menggugah selera yang sudah lama digemari warga, yakni mie Yamin ala Cibadak dengan cita rasa manis dan harga yang ramah di kantong. Berikut liputannya untuk Anda. Jika sedang berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat, jangan lupa mampir dan rasakan sendiri kelezatan mie Yamin manis khas Cibadak. Mie kocok ala Bandung yang satu ini dibilang cukup nikmat. Tekstur mie yang kenyal disiram kecap manis gurih yang khas, ditambah topping seperti bakso, pangsit, atau tetelan yang menggugah selera. Di kedai ini tersedia mie kocok, mie Yamin, mie stik, dan mie tetelan. Semuanya punya rasa yang kuat dan beda. Tak heran mie ini jadi incaran banyak orang, bahkan dari luar kota. Selain itu juga kedai ini memiliki konsep yang unik, dengan banyaknya pohon hijau menjadi suasana yang adem saat menikmati sajian mie. Gea, salah satu pengunjung asal Bandung, mengaku sengaja datang untuk mencicip mie Yamin yang sedang viral ini. Rasanya enak, manis, kecapnya beda dan murah. Ia berharap kedai ini bisa mempertahankan rasa dan harga karena cocok untuk berbagai kalangan. Rasanya enak, manis, kecapnya beda, dan murah. Ngomong-ngomong ini dari mana ini? Dari Bandung. Sengaja kesini dari Bandung. Itu dari mana tahu ada mie seperti ini? Kebetulan saya nginep di saudara. Terus lagi jalan-jalan lihat ada tempat makan ini, jadi nyobain kesini ternyata enak. Terus harganya gimana harganya? Murah, meriah. Enak, tempatnya juga nyaman. Harganya ekonomis? Iya, harganya ekonomis. Ini baru pertama kali atau sering kesini? Iya, pertama kali. Pertama kali. Sementara menurut Yudi, pemilik usaha, keunikan terletak pada varian menu mie yang ditawarkan. Semua varian mie dibanderol cuma 10 ribuan dan minumannya di bawah 10 ribu rupiah. Harga yang juga cocok untuk kantong anak sekolah. Sesuai judulnya sih ada mie kocok ya. Jadi khasnya tuh mie kocok ya, mungkin ala Bandung gitulah. Ada mie kocok, ada mie Yamin, ada mie stik, ada mie tetelan. Cuma 4 varian itu sih mie-nya. Kalau harganya sendiri gimana harganya? Harganya, nah ini dia penting sekali nih. Harganya cocok banget dengan situasi sekarang. Cuma 10 ribuan. Nah, dan minumannya pun nggak ada yang 10 ribuan, semua di bawah 10 ribuan. Cocok banget buat kantong-kantong anak sekolah. Dan situasi sekarang cocok banget loh. Selain harga bersahabat, fasilitas di tempat ini juga cukup memadai. Mie Yamin Cibadak ini menjadi contoh bagaimana kuliner lokal bisa tumbuh dan menarik perhatian luas tanpa harus meninggalkan cita rasa khas dan harga yang terjangkau. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sukabumi dan selamat beraktivitas kembali. Saya Anissa Nurul Fitriani bersama kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.